Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk bisa mendalami ilmu-ilmunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang kelima dalam Kitabul Adab, yaitu tentang adabnya memakai celak. Nah, jadi bab yang kelima ini, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang kelima, yaitu menerangkan tentang adab-adab ketika memakai celak. Di antara adab-adab tatkala memakai celak, yaitu yang pertama, memakai celak pada setiap mata kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Hal ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, jadi menurut mazhab Imam Syafi'i itu caranya ketika memakai celak itu memakainya itu pada mata yang sebelah kanan dulu sebanyak 3 kali. Jadi sebelah kanan 3 kali, baru ke sebelah kiri 3 kali. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana beliau melihat pada sabda Rasulullah SAW, yaitu manih tahala qal yutir man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja, yang mana artinya barang siapa yang memakai celak maka pakailah dengan bilangan ganjil. Barang siapa yang melakukannya maka dia telah berbuat baik, dan barang siapa yang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Nah, jadi Nabi juga menjelaskan itu menyuruh kita untuk memakai celak itu pada hitungan ganjil, semisal tadi itu sebanyak 3 kali. Nah, ketika seorang itu melakukannya maka dia termasuk diganjar dengan perbuatan baik. Tapi tatkala seseorang tidak melakukan memakai celak maka dia tidak berdosa, maka hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis bagi yaitu Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, qala kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam muhhulatun yaqtahilu minha thalasan fi kulli ain. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak dan beliau memakai celak sebanyak 3 kali pada setiap matanya. Yang mana menurut pendapat sebagian ulama, tata tertib Rasulullah SAW tatkala memakai celak adalah beliau itu memakainya pada mata sebelah kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali dan mata sebelah kiri sebanyak 2 kali. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama yang lain adalah beliau memakai celak pada mata sebelah kanan sebanyak 2 kali dan mata sebelah kiri 1 kali. Nah, jadi tetapi menurut pendapat sebagian ulama itu Rasulullah itu memakai celaknya pada mata sebelah kanan itu 3 kali. Ada beberapa juga yang sebelah kiri, mata yang sebelah kiri itu 2 kali. Dan juga ada ulama lain yang mengatakan Rasulullah itu pernah memakai celak pada mata sebelah kanan 2 kali, yang sebelah kiri 1 kali. Nah, jadi tetap dalam hitungan ganjil ketika memakai celak yang diawali dengan sebelah kanan dahulu. Kemudian adab yang kedua yaitu pakailah celak pada setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi dianjurkan juga kita itu memakai celak di saat malam hari, yaitu sebelum kita tidur. Yang mana berdasarkan hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtahilu qabla ayyanama bil ismit salasan fi kulli ain. Ya, artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memakai celak sebelum tidur,
dengan celak jenis ismit sebanyak 3 kali pada setiap matanya. Nah, jadi dianjurkan sekali juga kita itu untuk memakai celak tatkala malam hari sebelum kita tidur, yang mana Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukannya setiap akan tidur. Yang ketiga yaitu niat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW tatkala memakai celak. Nah, jelas ketika kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita akan merasakan khasiatnya, akan mendapatkan barokahnya dan mendapatkan begitu banyak manfaat yang bisa kita dapat. Karena kita sebagai umat Islam, siapa yang kita ikuti yang lebih pantas daripada Rasulullah SAW, yang mana beliau itu sebagai Rasulullah, yaitu utusannya Allah, yang mana beliau itu namanya yang tersanding di surga dengan Allah, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita niatkan untuk mengikuti semata-mata untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang keempat yaitu tidak memakai celak tatkala sedang berpuasa fardu atau sunnah. Nah, jadi yang adab yang keempat itu kita dianjurkan tuh tidak memakai celak tatkala berpuasa fardu, berpuasa wajib seperti puasa Ramadan ataupun puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Nah, itu tidak dianjurkan kita untuk memakai celak, karena hal tersebut itu hukumnya makruh. Nah, jadi ketika kita memakai celak tatkala di bulan puasa fardu atau wajib, fardu atau sunnah, itu hukumnya makruh. Makruh yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Itu pengertian dari makruh. Tetapi apabila makruh itu kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi haram nanti lama-lama, karena sesuatu yang dibenci. Kecuali jika dipakai sebelum azan subuh, maka hukumnya tidak makruh. Akan tetapi ketika memakai celaknya itu dalam sebelum azan subuh, maka itu hukumnya tidak makruh. Dan jika celak tersebut masih tersisa di matanya sampai azan subuh, maka hukumnya tetap tidak makruh. Nah, bedanya seperti itu. Ketika siang hari di bulan puasa, ketika kita puasa fardu atau sunnah, itu hukumnya makruh memakai celak di pada siang hari. Tetapi lain halnya ketika sebelum azan subuh kita memakai celak, akan tapi ketika sudah azan subuh itu masih ada bekas celaknya di mata kita, maka itu hukumnya tetap tidak makruh, yaitu boleh-boleh saja. Yang mana berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau dalam keadaan berpuasa dan memakai celak, la takhil bin nahari wa anta shaimun, iftahil laylan bil ismit fa innahu yahlu baswar wa yumbitul sa'ron. Yang mana artinya, janganlah kamu memakai celak pada siang hari sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa. Pakailah celak pada malam hari dengan jenis ismit, karena sungguhnya dia dapat memperkuat pandangan mata dan menumbuhkan melebatkan bulu mata. Nah, jadi Rasulullah juga itu memerintah kepada sahabat itu yang memakai celak pada malam hari dengan ismit, karena hal tersebut itu bisa memperkuat pandangan mata, mempertajam pandangan mata kita, ataupun manfaatnya juga supaya mata kita itu tidak cepat rabun sampai usia tua. Nah, juga itu bisa melebatkan bulu mata. Ketika bila ada seorang yang bulu matanya tipis, itu bisa dilebatkan dengan mengamalkan sunnah memakai celak. Kemudian yang berikutnya yaitu celak yang digunakan lebih utama jika dari jenis ismit, yaitu sesuai dengan jenis celak yang dipakai oleh Rasulullah SAW, dan jika tidak ada maka disunahkan untuk memakai celak dari jenis apapun. Nah, yang lebih utama ketika kita memakai celak itu dianjurkan memakai celak yang jenis ismit atau yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak masalah ketika kita memakai celak dengan jenis celak apapun, itu tidak masalah, tetap dihukumi kita melakukan kesunahan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, khairu ma iktahaltum bihi ismit,
paling baiknya celak yang kalian gunakan adalah celak yang dari jenis ismit. Nah, jadi lebih utama memakai jenis ismit ketika memakai celak. Berdasarkan sabda Rasulullah juga, alaikum bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Pakailah celak jenis ismit karena sesungguhnya dia dapat memperkuat pandangan mata dan menumbuhkan melepaskan bulu mata. Kemudian adab yang keenam yaitu membaca doa berikut ini setelah memakai celak. Jadi kita dianjurkan ketika sesudah memakai celak itu membaca doa Allahumma nawwir basari wa basyirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Allah, kita dianjurkan membaca doa Allahumma nawwir basari wa basyirati waj'al sarirati khairan minal alaniyati waj'al alaniyati sholihatan. Nah, kita dianjurkan membaca doa tersebut tatkala sesudah memakai celak, yang mana artinya Allahumma nawwir, ya Allah berilah cahaya pada penglihatanku, wa basyirati, dan juga mata hatiku, waj'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah terjadikanlah apa yang aku sembunyikan lebih baik daripada yang aku tampakkan, waj'al alaniyati sholihatan, ya Allah terjadikanlah semua yang aku tampakkan perlihatkan menjadi baik. Nah, itu artinya. Kemudian adab yang berikutnya yang ketujuh yaitu Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idris radhiyallahu anhu meriwayatkan, dianjurkan untuk membaca zikir berikut ini sebanyak 19 kali ketika memakai celak. Ya nur ya basiru, ya nuru ya basiru, ya nuru ya basiru. Nah, jadi dianjurkan itu menurut Abdullah Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus radhiyallahu anhu, itu beliau berkata bahwa dianjurkan sekali ketika kita memakai celak itu sambil membaca ya nuru ya basiru sebanyak 19 kali. Ya nuru ya basiru, ya nuru ya basiru sebanyak 19 kali. Itu sangat dianjurkan. Yang mana dan adab yang berikutnya yaitu yang ke-8, sebagian ulama itu meriwayatkan dianjurkan bagi seseorang untuk membaca doa berikut ini ketika sedang memakai celak. Nah jadi sebagian ulama itu juga meriwayatkan atau menganjurkan untuk kita ketika memakai celak membaca doa Allahumma rabbal ka'bati wa baniyaha wa fatimata wa abiha wa ba'liha wa baninha nawwir basari wa basirati wasarri wasarirati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, sebanyak 3 kali. Nah, itu dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Dan adab yang terakhir yang ke-9 yaitu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu meriwayatkan 2 ayat berikut ini mujarab untuk memperkuat pandangan mata, yaitu idhabu biqamisi hada fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basiro wa tuni bi ahlikum ajma'in faqashafna anka hita'aka fabasarukal yawma hadidun. Nah, jadi ada resep lagi yang mana ini diriwayatkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, yang mana ada 2 ayat yang mana ayat tersebut itu sangat mujarab atau sangat manjur ketika dibaca, yang mana manfaatnya itu untuk memperkuat pandangan mata. Yang pertama yaitu ayat idhabu biqamisi hadza fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basira wa ya'tuni bi ahlikum ajma'in, yaitu pada surah Yusuf ayat 93. Yang kedua yaitu pada surah Al-Qaf ayat 22 yaitu fakashafna anka hita'aka fabasharukal yawma hadid. Nah, yang mana 2 ayat di atas dibaca di kedua telapak tangan pada pagi hari. Kemudian setelah selesai membaca maka tiupkanlah pada ujung kedua ibu jari dan tangan dan usapkanlah pada kedua mata. Nah, ini caranya kita baca ayat tersebut yaitu idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa ya'ti bi ahlikum ajma'in.
Dan fakashafna angka itu agama babasuru yawma hadid itu sebanyak di dua ayat di atas itu dibaca di kedua telapak tangan pada pagi hari. Jadi ketika pagi hari kita membaca ayat tersebut di dua telapak tangan, yang mana setelah membaca ayat tersebut maka kita tiupkan pada ujung kedua ibu jari, kita tiupkan dan kita usapkan pada kedua mata kita. Nah itu menurut Al-Habib Ahmad bin Hazim Al-Atas itu amal untuk memperkuat pandangan mata yang mana sangat mujarab atau sangat manjur ketika diamalkan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang adab tatkala memakai celak pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan itu bisa manfaat khususnya untuk kami pribadi dan keluarga kami dan umumnya untuk hadirin sekalian. Dan semoga kita dapat mengikuti jejak Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan adab-adabnya, karena yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu orang yang paling banyak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga ada manfaatnya, walaupun sedikit kita amalkan, yang penting ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.